Ya nggak apa-apa. Ya kan Pong. Ya. Ini kita di mana sekarang? Sekarang kita berada di nggak tahu di mana sih Cisarua. Cisarua. Tugu Wacana SVD. Lihat pemandangan yang Nanti begitu kalau indah. gue jadi Romo di sini nih. Ya boleh deh. Bolehin. Boleh. Jadiin lah. Jadi Naik lewat sini aja. ini kan? Nah terus yang terakhir, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Tentunya kan kita sudah mendengar ya apa yang Romo Maro itu ajarkan kepada kita dari kemarin hingga pagi hari ini. Yang pertama, empati itu bisa mengubah kondisi orang lain. Meskipun dalam film tersebut kita melihat bahwa anaknya atau tokohnya itu adalah anak yang mengalami kondisi disabilitas, tetapi dengan kita berempati kepada orang-orang yang mengalami kondisi disabilitas, kita dapat memberikan bantuan dan juga dukungan secara emosional. Terbukti kenapa anaknya yang mengalami kondisi disabilitas tersebut akhirnya mendapatkan secercah harapan, teman-teman. Dia bisa mendapatkan pandangan yang optimis meskipun pada akhirnya kesehatannya menurun dan sebagainya. Dan yang kedua, empati yang dimulai dari langkah-langkah yang kecil ternyata membawa perubahan yang besar dan dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, Pel, adalah gue cuma mau bilang gue mandi duluan sih. Ayo bersih. Ada mana ini? Di Aku mandi duluan ya Ricardo. Ini kita tinggalnya di gedung Mikael, di housingnya Mikael. Ya, ini rumahnya. kayak spirit gitu aja baju jatuh aja. Iya, jatuh kena tulang ekor, mantap. Betul. Untungnya enggak ya. Sabar, ini nyangkutin tuh. Nah, yuk. Nah, ini lorongnya. Kuman duluan, Pel. Lorongnya kayak gini. Ini kamar kita. 1.1 Gedung Mikael. Kau mau ngapain, Ricardo? Siram kaki. Oh, siram kaki. Ya, ini toiletnya. Ini kamarnya. Ini keluarnya. Ya, ini keluarnya. Asri sekali ya kalau bisa dilihat ya. Biru, langit biru, tumbuhan hijau. Nah, ini lagi nih siapa ini? Ada? Ini seberang kita, ini gedung Rafael. Mana Kevin? Paling gitu dong. Ini kita serumah nih. Kevin, Serumah kita. kunci. Sama cewek lu? Oke. Itu yang Oh, biru udah. itu gedung Gabriel. Kalau kita sekarang di gedung Mikael. Ya, ini di Soferdi SVD Cisarua. Ini ngapain ini? Ya. Oke. Ya, jadi seperti ini. Penglihatan rumahnya ya. Seperti ini ya. Halo. Hai. Hei. Sedang apa kau, Ricardo? Makan ini biskuit. Biskuit. Awalnya kan gue mikir nih, awalnya kan gue mikir apa si Kuinda ini nggak naik kelas apa si Kuinda ini pindah sekolah gara-gara gue kan. Ternyata waktu gue kunjungan ke rumah Jevon yang dia habis kelas itu, si Sakto tuh nanya, itu Kuinda pindah sekolah kenapa gitu, terus
kan gue mulai nanya-nanya dong, kan si suster dan lainnya nggak tahu kan. Terus kayak, oh ya si Queen itu emang rapotnya emang jelek banget. Terus kayak itu nyari sekolah tuh harus berusaha banget gitu kan, harus yang dia nggak bisa kelas 11 loh otomatis, harus baru nyari dia yang kelas 10 persis dan mau diterima gitu. Terus kayak terus juga vlog. Konsumsi pribadi. Ya udahlah, terus gue bilang ke Sus, berarti si Quinta gak naik kelas gara-gara rapotnya terus gini loh. Oh iya, dia memang nilai jelek banget sama poin-poinnya. Itu kayak, oh ya udah bagus. Lega. Iya, retret itu kalau seperti hewan itu metamorfosis kupu-kupu. Kalian datang seperti ulat, pulang seperti kupu-kupu. Di sini kepompong. Ngerti? Ulat itu disebut apa dalam dunia pertanian? Ulat hinggap daun disebut apa? Hama. Hama itu mencintikan, merepotkan, untuk ditempelin aja. Orang yang tidak berempati itu boleh kita katakan hatinya berhama. Hati ulat. Tetapi di sini kalian sudah dengar, kalian menemukan sendiri. Nah, lihat kupu-kupu itu. Setelah dia menjadi kupu-kupu, dia menyerbukan. Di mana ada taman orang, oh taman itu ada kupu-kupu indah. Maka ada lagu selalu, lagu puisi. You are my butterfly. Gak pernah you are my ulat. Ada. You are my cocoon. No. Caterpillar ya. No caterpillar. Sekarang hewan apa yang dia juga ikut retret, dia diam beberapa hari gitu, tapi tetap jahat, apa itu? Oke, kelompok ini apa? Kecoa, belum pas. Kelompok ini apa? Oke, masih kodok. Kelompok ini apa? Apa? Oke, ular di mana? Ular di mana? Coba. Ular pada dia retret waktu kapan? Benar ular benar. Sekarang retretnya waktu kapan? Retret itu pada berhubungan dengan dia diam, dia tenang, gitu. Ganti kulit. Hah? Ya betul, ganti kulit. Sebelum dia ganti kulit, dia berbisa, dia takut. Pemagut kita bisa mati. Apakah setelah ganti kulit dia berbaik? Ada ular, cuma dipatut gitu. Yang enggak lah mati berdiri kita. Kalau apa? Kasih mereka 300. Jadi retretmu, sekolah, orang tua, Romo harapkan jangan retret model ular. Before after sama saja. Sama saja itu bahasanya Frater Adi itu pagelemana. Pagelemana. Harus retret model kupu-kupu. Ya. Transformasi, metamorfosis. Pertanyaannya gini, Romo, bagaimana supaya saya bisa mengalami metamorfosis? 3, sadari dulu kekurangannya di mana, bangun niat, langsung aksi. Sadar, niat, ubah. Berubahlah karena keberhasilan Anda esok hari ditentukan oleh apa yang Anda lakukan hari ini. Dare to change. Dengan demikian kamu akan menjadi berempati dan hidupmu seperti hidup Kristus. Romo ulangi, supaya kamu bisa mengalami jenis kupu-kupu harus memiliki 3 ini. Menyadari, meniatkan, mengubah. Tanpa menyadari diri dengan baik, kamu nggak tahu apa yang kamu mau ubah. Oke? Ada satu hewan lagi, pokoknya terakhir ini bagian ekologi aja. Hewan-hewan. Elang ya. Coba kita melihat bagaimana elang bertransformasi. Luar biasa. Saya hidupkan musik. Saat elang berusia 4 tahun, panjangnya sudah menjadi masa. Jadi ketika elang sudah lansia, cakar panjang, sulit, sudahlah susah dia. Nah, membengkok paruhnya, sayapnya menua, bulunya menebal.
terbang nggak bisa, susah. Itu elang kalau udah berumur tua. Dan situasi seperti itu, orang menyadari Elang punya dua pilihan ketika dia mengalami situasi buruk ini. Pilihan satu, mati aja, udahlah saya mati aja karena udah tua. Iya, nah ini yang pilihan kedua itu. Atau mau berubah. Oke, kita lupa kalau mati, udah mati aja, kubur, sudah selesai. Tapi sekarang kita pilih yang kedua. Bagaimana kalau elang itu dare to change? What happened? Kalau dia mau berubah, dia akan refresh selama 150 hari di bukit. Apa yang dia buat selama 150 hari itu? Tentu dia bersembunyi di tempat yang aman di puncak gunung, di suatu gua sarang. Paruhnya dipukulkan ke batu agar paruh yang lama dilepas, yang baru tumbuh. Berarti moncongnya itu dia hantam di batu. Prak, pokoknya imajinasi ke situ. Menyakitkan. Terus sambil paruh-paruhnya tumbuh, cakarnya yang sudah tua melengkung itu dilepaskannya, ya dihantam. Menyakitkan, berubah sambil tumbuh cakar baru. Lalu bulu-bulu yang tua yang menebal tadi dia lepas sendiri. setelah 150 hari, orang terlahir kembali. Renatus, reborn. Dan dia bisa hidup 30 tahun. Jadi elang yang mau mengalami perubahan transformasi itu bisa 70-80 tahun. Tapi kalau elang yang nggak mau berubah, 30 sudah almarhum. Jadi apa yang mau dikatakan di sini? Perubahan jadi baik itu memang menyakitkan, tapi buahnya selalu manis. Selalu manis. So, kalau kamu rasa selama ini kamu masih ada yang harus berani berubah, dan itu misalnya keasikan yang mau diubah itu memberatkan. Saya ini suka main game, sehari itu 24 jam saya main game, 23-30 menit 23 jam 30 menit 30 menitnya ngapain? Tidur, makan, game dulu. Saya mau melepaskan. Tapi kan itu udah kesukaan saya. Namanya kesukaan itu, kamu cuma menderita 1 minggu aja kamu lepas. Kamu udah alami soal. Ada hal candu yang akhirnya cuma seminggu awal ke stres. Karena apa? Udah suka lalu terpaksa harus ditinggalkan. Itu awal aja, soal makan juga sama. Diet itu hanya minggu-minggu awal kau stres. Karena selama ini banyak makan lalu berkurang. Tapi minggu kedua, ketiga udah enggak, kamu akan terbiasa. Maka yang namanya berubah itu hanya waktu-waktu awal aja kamu susah. Setelah itu enggak, udah terbiasa, tapi kamu menjadi anak baik. So you must dare to change. Akhirnya, kamu tulis inspirasi yang Romo omongin dari hewan, dari kupu-kupu, dari ular, dari elang. Kamu tulis pesannya apa saja itu. Ya, belajar dari alam. Ya, Romo memberimu 3 makhluk hidup, bukan makhluk mati. Yaitu retret model kupu-kupu, artinya berubah jadi baik. Ular itu still jahat, dan elang berani berubah walau menyakitkan. Itu ya. Tetapi buahnya manis. Itu catatan dulu. Inspirasinya, tulis dulu. Belum lanjutkan. Inspirasinya pagi ini dari dengan kalau mau modal kupu-kupu dengan 3 sadar. Yang kedua apa? Niatkan, lalu do it. Nih, ubah SNU. Ini boleh ini satu. Bagian aja. Transformasi kupu, retret itu harus transformasi kupu-kupu. Ada.
Ya, tulis dulu. Muara-muara terakhir. Hitamnya kurang saja. Ya, supaya mengalami gini-gini, supaya metamorfosis transformasi harus memiliki 3: sadar, niat, ubah. Ini rumusnya lebih 3. Bagaimana mau ubah kalau nggak tahu apa yang mau diubah kan? Terus seperti elang, berani berubah itu menyakitkan tapi buahnya manis. Elang tadi bisa umur 80 tahun. Ini inspirasi hari terakhir. Tulis dulu sebelum lanjutan ini. Baik. Kemudian kamu sudah menulis, lalu buka halaman berikutnya yang kosong, yang di situ tertulis catatan kosong. Ya, depan dia kosongan, di dia nggak ada. Ya, catatan kosongan, kotak kosong itu. Oke, itu ada ya. Itu bukan di situ. Sekali lagi Romo senang sekali karena dengan demikian bisa diarahkan tulis sebelah mana ya. Apa yang kamu buat di situ? Yaitu ini. Kan supaya mau berubah harus memiliki 3: sadar, niat, ubah. Maka Romo mau membagi menjadi 2. Pertama, sebagai muara dari retret ini, kamu menulis dengan judul saja, inspirasi. Romo maksudnya apa? Dari semua yang Romo omongkan dan kamu diskusikan, yang mana 3 hal, 3 quotes, 3 pesan yang sangat terngiang di hatimu. Oh iya ya. Entah itu terngiang kelemahanmu, atau quotes atau pesan apa. Entah dari Romo Maro, Romo Erik, Romo Sandro, atau dari diskusimu. Jadi pesan retret. Pesan retret. Tulis. 1. Dalam kalimat ya. 3. Sampai sini, mengerti? Oke ya. Jadi kamu tinggal lihat buka-buka lagi, atau yang spontan ya. Saya terkesan sekali dengan Bartimeus ya. Itu lepas. Oke? Kalimat berikut. Yang kedua, setelah kamu menulis pesan retret, kamu menulis komitmen atau transformasi. Mau buat apa setelah pulang? Jadi namanya komitmen. Ini lihat.